Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli shay'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli shay'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalifati ajama wa arraba wa askahum khisaban najaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ala alihi wa ashabihi illa yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Yang sehat walafiat ini digunakan dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Pertama, mari tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar ini, mudah-mudahan setelah keluar dari masjid ini, insyaallah kita akan menambah keimanan dan ketakwakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu, jangan coba-coba mati sebelum kita membawa iman. Artinya ketika mati mampu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada satu saat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam asirul asar. Faqama rajulun minal ansar. Faqala man aqyatun nas wa ajzamun nas. Qala aqsaruhum li dzikril maut wa aksaruhum istidadan lil maut. Ulaikal aqyas zahabu bis sarafid dunya wa karamatil akhirah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di satu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu perkumpulan dengan orang Ansor. Ketika itu bercampur dengan orang-orang Ansor di Madinah. Maka kemudian faqama rajulun minal Ansor. Ada seorang yang berdiri. Kemudian faqala man aqyanun nas. Siapa? Ya Rasulullah, orang yang paling cerdas di dunia. Wa ajsamun nas, dan orang yang paling pandai di muka bumi ini. Qala aksaruhum li dzikril maut. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang paling cerdas dan orang yang paling pandai ketika hidup di dunia bukan orang yang pintar nyari harta, bukan orang yang berpangkat, bukan seorang presiden, bukan seorang bupati, bukan seorang gubernur, tapi yang paling cerdas menurut Allah adalah orang-orang yang lebih banyak mengingat kematian dan lebih banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang punya nyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah mati, ruh kita sudah tidak nempel di jasad kita, sudah tidak bersatu lagi dengan jasad, maka jasad akan kembali sebagaimana minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jasad karena sudah tidak ada ruhnya, maka jasad sudah tidak ada artinya. Walaupun itu orang ganteng, walaupun itu seorang presiden, tidak dibungkus di lemari, mereka harus dibawa ke liang kubur, kembali kepada asal. Minha khalaqnakum. Dulu kamu dari tanah, akan masuk tanah lagi, dan satu saat kamu nanti di yaumul akhir akan kembali, dibangkitkan kembali dari tanah. Itulah manusia. Ketika mati akan masuk yang namanya alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam kubur. Di sana kita bukan tenang, enggak seperti yang diumumkan. Telah mati dengan tenang, telah meninggal dengan tenang. Orang meninggal bukan tenang, akan menghadapi masalah besar. Tenang kalau orang yang tidak punya dosa. Kalau orang Islam yang mati masih membawa dosa, akan ada siksa yang namanya azabul qabri, siksa kubur. Digempet oleh bumi, dilonggarkan lagi, digempet lagi, dilonggarkan lagi, digempet lagi, dilonggarkan lagi, illa yaumul kiamah, sampai hari kiamat.
Bukan tenang. Tenang yang di rumah, yang di alam kubur mengalami keberatan. Ketika sudah yaumul kiamah, ada yang namanya mahsyar. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang berapa tahun. Ketika itu sudah trompet dibunyikan, trompet yang pertama. Gunung hancur, lautan hancur. Gedung-gedung tinggi hancur semua. Tanah rata. Bumi sudah hancur. Matahari sudah jatuh. Angkasa kosong ke atas, tidak ada langit. Berapa hari? Ada yang mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah tiupkan lagi sangkakala yang kedua. Ketika ditiupkan lagi, semuanya bangun. Termasuk binatang yang pernah hidup. Semuanya bangun. Ayam, kambing, kerbau, sapi bangun semua. Tapi apa? Khusus untuk binatang, kunturoba. Kamu mati lagi, jadilah kamu debu. Tapi untuk manusia tidak seperti itu. Akan ada kelanjutan proses yang disebut dengan alam mahsyar. Berapa tahun matahari ada di atas kita hanya 1 jengkal. Panas luar biasa. Ada yang tenggelam oleh keringatnya. Inilah kesedihan di yaumul kiamah. Dalam waktu mahsyar, dalam waktu timbangan itu, yaumul hisab, setelah ditimbang, banyakkan mana orang ini pahalanya atau nama baiknya, pahalanya atau kejelekannya. Setelah dihitung itu, baru lagi dihisab, diulang lagi. Setelah dihisab, diberikan buku Ashabul Yamin wa Ashabul Simal. Apakah orang ini termasuk golongan Ashabul Yamin, orang-orang yang beruntung? Sedangkan orang-orang yang merugi adalah Ashabus Simal. Mereka adalah golongan orang-orang yang masih banyak dosanya, sehingga harapan besar untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah itu ada yang mengatakan berapa tahun, wallahu a'lam. Tapi menurut sebuah riwayat, dalam mahsyar, dalam perhitungan orang-orang kaya, para penguasa-penguasa di negeri ini, presiden, bupati, belur, lurah, itu 500 tahun dihisapnya. Takut Pak kita Pak. 500 tahun. Yang aman, yang nggak punya jabatan, hisapnya tidak banyak. Masya Allah. Ketika itu kemudian masuk kepada Siratal Mustaqim. Apa itu sirat? Sebuah jembatan yang lebih lembut daripada rambut. Inilah yang namanya Siratal Mustaqim. Orang mau masuk surga harus lewat itu. Bawahnya neraka jahanam. Itu sudah pasti. Tidak ada orang yang masuk surga tanpa lewat itu. Semuanya secara garis besar harus melalui proses ini yang namanya Siratal Mustaqim. Yang jauhnya Siratal Mustaqim
Jalan yang pertama naik 1000 tahun. Kemudian datar 1000 tahun. Kemudian turun 1000 tahun. Itu perjalanan. 3000 tahun perjalanan kaki. Sampai kapan kita sampai ke sana? Kemudian di dalam perjalanan itu ada 7 pos. Pos yang pertama ada malaikat yang akan ditanya. Pos-pos para malaikat. Yang pertama adalah al-iman. Apakah dia iman? Atau dia ada musyriknya? Atau dia ada kufurnya? Kalau ketika di dalam pos yang pertama dia ada unsur syirik, ada unsur musyrik, maka jatuhlah dia di api neraka. Jatuh di neraka jahanam. Kalau jatuh 70 tahun, muternya sampai dasar neraka jahanam. Lamanya seperti apa? Itulah kondisi yang akan dihadapi oleh setiap orang yang hidup. Yang kedua, ada pos lagi yang akan ditanya tentang sholat. Wahai hamba Allah, apakah kamu sholat 5 waktu? Maghrib, zuhur, asar, isya, subuh. Dari kapan? Dari umur 10 tahun. Maka hati-hati yang punya anak 10 tahun wajib sholat. Kalau kepengen selamat di Siratal Mustaqim. Kalau dihitung dari umur 10 tahun sampai sekarang 60 tahun. Berapa kali tidak sholat? Kemudian dia belum tobat kepada Allah. Langsung mati. Maka akan jatuhlah kepada neraka jahanam. Umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang Kristen. Yang ketiga, pos yang ketiga dicegat lagi oleh penjaga dari malaikat. Apakah kamu puasa Ramadan? Iya. Lolos dia. Yang keempat, apakah kamu zakat? Pos yang keempat, zakat. Iya, zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Bukan hanya itu. Zakat nisab, zakat mal, zakat profesi, itu akan diteliti kembali pada waktu di pos yang keempat. Naik lagi pos yang kelima, ditanya, apakah kamu sudah haji? Sudah. Ada yang belum. Saya belum haji. Kenapa kamu mobilnya 5 nggak haji? Mobil harga 200.000 mampu. Kemana haji yang 25.000 nggak mampu? Hati-hati Pak. Akan masalah di Siratal Mustaqim. Mobil mampu, haji tidak mampu. Aneh sedunia itu. Yang keenam, dicegat lagi oleh malaikat. Pos yang keenam, apakah kamu ketika mandi junub itu bersih atau tidak? Mandi nifas bersih atau tidak? Mandi janabah bersih atau tidak? Kalau memang dia bersih, maka dia lolos. Yang ketujuh adalah pos yang isinya adalah birrul walidain. Hambaku, apakah kamu ketika dunia masih berbuat baik kepada orang tuamu? Dia katakan iya, maka dia masih lolos. Dari yang pertama adalah kemusyrikan, yang kedua adalah sholat, pos yang ketiga adalah puasa, pos yang keempat zakat, pos yang kelima adalah haji, pos yang keenam adalah mandi junub dan nifas, mandi haid, yang ketujuh adalah
berbuat baik kepada orang tua. Kalau itu tidak bermasalah, baru kita akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiya summa nunajil ladina taqaw wa nadharul zalimina khissiya. Sesungguhnya Allah akan menggiring kepada orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang zalim, orang-orang Islam yang berbuat dosa. Kana ala rabbika haqdan maqdiya. Ini adalah sudah ketentuan Allah. Di sana tidak boleh protes lagi. Ya Allah, ya Rabb, saya tidak tahu seperti ini. Akan ditanya, alam ya'tikum rasul minkum. Apakah kamu di dunia nggak tahu ada nabi? Apa nggak pernah ada ustadz? Apa nggak pernah ada kiai di dunia? Kita semua akan jawab bala, iya. Tapi aku cuek-cuek saja. Na'udzubillah min dzalik. Makanya summa nunajil ladina. Kemudian Allah menyelamatkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi membiarkan orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di Siratal Mustaqim para hadirin, Nabi Muhammad sudah di ujung pintu surga. Lalu ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah," Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Salim ummati, Allahumma salim ummati." Ya umatku, ya umatku, selamatkan ya Allah umatku. Nabi Muhammad dalam mendoakan di pintu surga sana, di sebelah sana. Lalu ada umat Muhammad yang memanggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, anna min ummatika." Aku dari umatmu ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, Nabi Muhammad nengok, "Ya ummati, apakah kamu menunaikan syariatku? Apakah kamu menunaikan perintah Allah?" Ada yang menjawab iya. Kalau iya, dia masih lolos. Kalau dia menjawab tidak, maka dia akan jatuh di dalam neraka jahanam yang jatuhnya sampai 70 tahun lamanya. Kemudian ada sekelompok manusia yang berjalan seperti kilat. Ada yang berjalan seperti naik kuda. Ada yang berjalan seperti orang yang berjalan lari. Ada orang yang berjalan seperti onta. Ada orang yang berjalan seperti orang lari. Ada orang yang berjalan seperti jalan biasa. Ada yang sambil ngesot. Ada yang gelantungan, Masya Allah. Gelantungan di neraka, di Siratal Mustaqim, yang ujung-ujungnya adalah jatuh di situ. Dia muter, akhirnya jatuh. Lalu bagaimana? Ada sahabat, ada umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah titian, di pinggir titian, di pinggir Siratal Mustaqim, menangis-nangis. Ada satu kelompok, "Ya Rasulullah, aku siapa yang akan menolong aku ya Allah ya Rabb? Aku tidak mau untuk Siratal Mustaqim karena aku takut jatuh ke Siratal Mustaqim." Lalu malaikat Jibril mendekati kepada kelompok itu. "Wahai kaum umatnya Muhammad, kalau kamu mau lewat lautan, ketika di dunia biasanya pakai apa?" Maka kaum itu umatnya Muhammad menjawab, "Aku biasanya adalah naik perahu." Ya malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril menanya lagi, "Apakah kau biasa sholat jamaah? Subuhnya jamaah, zuhurnya jamaah, maghribnya jamaah, isanya jamaah?" Maka dia menjawab, kalau dia menjawab iya, malaikat Jibril akan membawa masjid yang biasa untuk sholat jamaah.
Masjid Al-Ikhlas ini akan menjadi saksi di akhirat, akan dibawa oleh malaikat Jibril untuk mawat siratal mustaqim. Maka orang-orang yang ahli jamaah akan dibawa oleh masjid ini menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada istimewa lagi. Hei umat Muhammad, apakah kamu pernah duduk dengan ulama? Apakah kamu pernah ngobrol dengan ulama? Apakah kamu pernah makan bareng dengan ulama? Apakah kamu pernah prasmanan dengan para ulama, duduk bersama, ngaji, taklim dan sebagainya? Ada sebagian yang menjawab, iya, saya biasa duduk dengan ulama, saya biasa makan dengan ulama, saya biasa makan dengan mu'alim. Karena kamu pernah duduk dengan ulama, maka kamu bebaskan, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada kelompok lagi. Ditanya, apakah kamu cinta sama ulama? Tidak. Apakah kamu pernah duduk dengan ulama? Tidak. Apakah kamu pernah makan dengan ulama? Tidak. Kamu pernah jalan bareng dengan ulama? Tidak. Pernah ngaji dengan ulama? Tidak. Tidak semua. Lalu malaikat Jibril bingung. Lalu apa yang kamu tahu? Ya Jibril, saya tidak pernah duduk dengan ulama, saya tidak pernah makan dengan ulama, saya tidak pernah jabatan dengan ulama, saya tidak pernah salaman dengan ulama. Tapi saya pernah mencintai orang yang suka sama ulama, mencintai kepada orang yang senang sama ulama. Akhirnya Allah turun, ya Jibril, karena orang itu tidak cinta kepada ulama, namun dia ada kebaikannya mencintai kepada orang yang mencintai ulama. Tuntunlah dia, mas bawalah dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, paling tidak ini ada yang diambil petik. Jangan sampai semuanya tidak bisa melakukan. Kalau tidak bisa melakukan, paling tidak mencintai sama ulama. Kalau nggak bisa sholat jamaah terus, paling tidak mencintai sama ulama. Itu nanti akan mendapat syafaat daripada syafaatnya para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa taqabbalallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sami'ul qadim wa qurbil warham wa anta khairur rahimin. سبيل المهتدين وسلام هذا السادة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات العافية منهم والأنبات. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم سدد شملهم، اللهم فرق جمعهم.